Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nangila, saya dari Prodi PGMI UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 4 kelas A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada video kedua saya nantinya. Video kedua saya nantinya berupa video pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan metode video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran PPKN yang diampu oleh Bapak Sultan Masud SAG MPDI. Nah, langsung saja untuk model pembelajaran yang saya gunakan nantinya adalah model pembelajaran ekspositori, di mana model pembelajaran ekspositori ini merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk menekankan proses penyajian materi kepada peserta didiknya agar peserta didik dapat menangkap dan juga memahami materi sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dalam pembelajaran ekspositori ini terdapat beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama merupakan persiapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Persiapan ini bisa dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya dengan memberikan sebuah motivasi ataupun dorongan untuk semangat belajar, dan juga bisa juga diisi dengan persepsi pembelajaran ataupun dengan penjelasan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap penyajian, di mana tahap penyajian ini merupakan tahap seorang guru menyajikan sebuah materi, bagaimana materi itu akan disajikan kepada peserta didiknya. Nah, tahap korelasi ini merupakan langkah menghubungkan materi dengan contoh pada kehidupan peserta didik, contoh nyatanya seperti itu. Nah, untuk yang keempat merupakan tahap menyimpulkan, di mana tahap menyimpulkan ini merupakan tahap kesimpulan dari dari beberapa materi yang telah dijelaskan dan juga dilakukan oleh peserta didik dan juga gurunya dalam pembelajaran tersebut. Biasanya pada tahap menyimpulkan ini bisa dilakukan oleh peserta didik atau oleh gurunya sendiri. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu tahap penerapan, di mana tahap penerapan ini merupakan tahap untuk unjuk kemampuan peserta didik. Biasanya bisa dilakukan di awal ataupun di pertengahan pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, mungkin guru bisa memberikan sebuah pertanyaan ataupun sebuah tugas. Nah, kemudian untuk strategi pembelajarannya, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran mengomentari poster atau gambar, atau yang biasa disebut dengan poster komen. Dan untuk strategi pembelajarannya, di sini saya menggunakan sebuah strategi mengomentari poster atau gambar, atau yang biasanya disebut dengan strategi komen poster atau poster komen. Nah, strategi poster komen ini, kenapa saya menggunakan strategi ini? Sebab pada media pembelajaran saya nantinya saya menggunakan media video dan juga media gambar. Nah, media gambar ini nantinya peserta didik akan saya arahkan untuk mengomentari dan juga menjelaskan tentang gambar yang saya sampaikan tersebut. Strategi mengomentari poster atau gambar ini bertujuan untuk menstimulus peserta didik, meningkatkan kreativitas serta mendorong penghayatan dari peserta didik. Bagaimana peserta didik itu menghayati dan juga bagaimana mereka mengamati sebuah gambar atau poster yang telah dibagikan tadi dengan baik. Nah, kemudian untuk metode pembelajarannya sendiri, di sini saya menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu metode tanya jawab dan juga metode penugasan. Metode tanya jawab ini digunakan sebagai metode variasi dari serangkaian model dan juga strategi yang telah digunakan. Nah, jadi metode tanya jawab ini setelah beberapa serangkaian model dan juga strategi yang telah dilakukan, kemudian
Metode tanya jawab ini dilakukan untuk menstimulus atau merangsang, atau bisa juga dilakukan sebagai evaluasi bagaimana seorang peserta didik tersebut menangkap dan juga memahami materi secara baik. Untuk metode penugasan yaitu digunakan oleh seorang guru untuk memberi sebuah tugas kepada peserta didik agar peserta didik ini dapat memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan petunjuk dan juga arahan yang telah diberikan oleh seorang guru. Dan dari metode penugasan ini yaitu agar peserta didik ini dapat memperoleh pengalaman secara langsung bagaimana sih mengerjakan tugas secara langsung, ataupun bagaimana mengerjakan tugas dengan benar, bagaimana cara mengerjakan tugas di rumah sesuai dengan petunjuk dan juga arahan yang telah diberikan oleh gurunya. Metode penugasan ini dapat digunakan agar peserta didik ini tahu bagaimana cara mengembangkan keterampilan mereka dengan baik sebagai pembiasaan unjuk kerja. Cara mandiri dan juga bersikap jujur. Bagaimana sih bersikap jujur dalam mengerjakan tugas itu. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran yang saya gunakan pada video pembelajaran saya nantinya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video kedua saya nantinya.